Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman semuanya, selamat datang di YouTube-nya Konya Channel. Nah, di sini teman-teman banyak sekali yang request kita bakalan bahas tentang re-upload konten. Teman-teman, saya bakalan ngasih solusinya, strateginya, dan semuanya bakalan didetailin di video ini. Re-upload itu sangatlah mudah, benar-benar mudah kan? Benar, karena kalian juga mencari video ini dan kalian masuk ke video ini itu adalah tepat. Nah, buat teman-teman semuanya, kita nggak bakalan banyak ngomong, kita langsung aja ke videonya. Bam! Oke, buat teman-teman semuanya, kita bakalan langsung ke poin yang pertama. Apa itu re-upload? Re-upload itu seperti kita mengunggah konten yang ulang ataupun mengunggah konten yang sudah di-upload orang lain. Tapi dengan syarat kalian harus punya yang namanya nilai tambah yang harus kalian tambahkan. Entah itu mau nambahin teks, entah itu mau nambahin wajah kita seperti kita reaction ataupun seperti kalian yang nambahin foto itu bisa juga. Jadi buat teman-teman semuanya, poin yang pertama yang harus kalian ketahui, yang penting ada nilai tambah. Itu wajib. Nah, terus teman-teman menanyakan, "Bang, kalau misalkan re-upload ini aman nggak? Bang, kalau misalkan re-upload itu aman nggak?" Nah, teman-teman, saya pernah diskusi tentang masalah ini di hari malam minggu kemarin bersama kreator-kreator lain dan ternyata hasilnya itu sedang rame, teman-teman ya. Sedang rame, sedang diperbincangkan. Jadi, buat teman-teman semuanya, ini adalah peluang kalian bisa menjadi salah satu referensi konten kalian untuk memilih tema tersebut. Ingat ya, saya nggak pernah yang namanya ngomong A, B, C, D, F, G terlalu kebanyakan dan ngedit pun nggak terlalu banyak. Saya mau ke intinya aja, fokus ke kalian. Poin yang kemarin diskusi itu hasilnya itu adalah podcast. Nah, ini peluang kita di podcast teman-teman ya. Poinnya podcast ya. Nah, dari situ teman-teman, kalian mencari mentahan-mentahan podcast yang ada, kalian mau cari di aplikasi merah, mau dicari di aplikasi hitam ataupun di aplikasi manapun itu, terserah kalian. Tapi ingat, cuma satu yang kalian harus ingetin, yaitu videonya fresh ataupun baru di-upload. Teman-teman, sekarang itu nggak kekurangan yang namanya kreator. Kreator itu banyak, kalian tinggal pilih mau dari siapa, mau orangnya yang mana, kalian pilih dan kalian bidik. Ketika kalian melihat, oh nih ada orang ini nih seru nih dan trafiknya lagi naik, kalian ikutin dia, kalian ikutin ketika dia ngupload video yang baru diupload, kalian langsung bergerak. Ingat ya, kata kuncinya langsung bergerak. Kenapa? Karena kita memburu dengan waktu. Ketika kita telat, itu ada beberapa orang yang sudah mengambil dan sudah mengulang dari video tersebut. Jadi buat teman-teman semuanya, buat kalian, poin yang pertama nilai tambah, poin yang kedua kalian harus cepat. Yang ketiga, ingat semua ada resikonya. Betul, 90/10. Apa nih Bang? 90/10. 90% lolos, 10% enggak. Loh, kok Bang ada enggaknya? Ya namanya kita bertarung, namanya kita berjuang, itu ada risiko yang harus kita ambil. Kalau misalkan enggak ada risiko, kalian diem aja gitu. Kalian diem, kalian gak usah bergerak melakukan sesuatu hal. Kenapa? Karena ya kalau kita berjuang, kita ngambil resiko, peluang besar pun besar teman-teman ya. Ingat ya, kegagalan dan peluang kita mencapai kesuksesan itu harus sama rata. Resikonya besar, keuntungannya juga harus besar. Ingat ya, jangan lupa hati-hati dengan poin yang tadi saya sebutkan. 3 poin yang harus kalian lihat dan kalian ikutin. Terus lanjut ke peraturan. Peraturan dari aplikasi Facebook Pro itu mengarah kepada yang namanya mengupload ulang konten dengan mentah-mentah tanpa adanya nilai tambah, tanpa adanya strategi. Kalau misalkan kalian download, kalian upload gitu kan, gitu aja itu bakalan terkena. Tapi kalau misalkan kalian download, kalian edit dengan nilai tambah yang kalian bisa lolos dari yang namanya pelanggaran tersebut. Karena dari Facebook sendiri itu ada peraturan yang mengomongkan hal tersebut. Jadi harus ada nilai tambah yang bisa kalian tambah. Oke? Nah, terus ada pertanyaan yang selanjutnya, Bang, apakah teks itu nilai tambah? Saya jawab, iya betul itu nilai tambah, tapi bukan yang namanya, kan nilai tambah itu ada yang nilai tambah yang banyak, ada nilai tambah yang kecil. Nah, teks itu tergolong ke nilai tambah yang kecil, jadi resiko terkena pelanggaran tersebut itu besar. Nah, saran saya untuk kalian bisa lolos 100%, untuk kalian bisa lolos 100% itu menambahkan wajah kita di video tersebut. Entah kita reaction, entah kita remix gitu kan.
itu bisa kalian tambahkan. Di Facebook pun ada yang namanya remix kan. Remix itu dianjurkan dan boleh digunakan. Dari aplikasinya tersebut itu ada fiturnya yaitu remix. Jadi buat teman-teman semuanya yang bilang katanya inilah itulah, teman-teman jangan terlalu pusing dengan pelanggaran-pelanggaran. Yang penting kalian ngikutin apa yang saya kasih tahu, insya Allah kalian lolos 100%. Karena teman-teman ya di sini itu saya mengomongkan dengan sesuai fakta dan apa yang ada di lapangan. Mungkin saya bakal ngasih info terbaru secepat mungkin ke kalian. Makanya channel ini mengupload video 2 hari sekali karena kita melihat perkembangan dulu dan apa yang harus saya sampaikan ke kalian. Jadi buat teman-teman semuanya, buat yang namanya re-upload, untuk cara lolosnya 3 poin yang tadi harus kalian ketahui dan harus kalian lakukan. Jangan sampai kalian melakukan kesalahan. Nah, kita bakal bahas ke tahap yang kesalahannya nih. Kesalahannya apa sih Bang? Dan apa penyebab bisa terkena pelanggaran tersebut? Yang pertama, kalian mengambil video yang tidak ada izinnya ataupun orang yang baru pemula nih. Misalkan, wah konten dia bagus nih, tapi dia pemula dan dia itu mikirin untuk penghasilan dia sendiri, bukan untuk ketenaran, bukan untuk karir. Nah, beda nih teman-teman, orang yang bilang pengen karir itu pasti ketika ada yang re-upload kontennya itu malahan seneng, orang yang punya video aslinya. Nah, ini kebalik teman-teman. Jadi buat kalian harus mencari yang namanya orang tersebut itu sedang mengejar karir. Kenapa? Contoh, ketika saya nih, video saya yang ada di YouTube banyak sekali di-re-upload sama satu akun, beberapa akun yang saya lihat dan dia FYP ke saya, melihatkan ke video ke saya tidak menggugat dan saya tidak meminta uang. Malahan saya kasih uang. Kenapa? Karena saya sendiri ingin menata karir saya. Ketika orang pemula dan dia itu nggak mau orang tersebut diambil videonya, pasti dia langsung ngajuin ataupun menggugat ke pihak Facebook. Dan itu ya kalian harus pintar-pintar, makanya pilih-pilih orang ya. Nah, terus yang kedua, kalian tadi udah tahu nih poin menggugat. Nah, menggugat itu bisa kalian lakukan kalau misalkan video tersebut tidak ada nilai tambahnya. Misalkan kalian download, kalian upload. Nah, ketika orang yang punya ingin menggugat video tersebut, itu gampang. Itu gampang. Ketika kita ngajukan itu pasti bakal langsung di ACC karena tidak ada nilai tambahnya, kecuali kalau kalian bisa menambahkan nilai tambah. Kalau misalkan kalian download terus kalian nilai tambah, kalian upload, kalian ketika digugat sama orang yang punya itu susah untuk dideteksi ataupun susah untuk digugat. Kenapa? Karena ada nilai tambah tersebut. Oke, paham sampai sini ya? Paham dulu nggak nih? Paham? Belum? Oke, saya ulang. Ketika kalian mengupload ataupun masukin video yang berulang dengan nilai tambah yang kalian tambahkan, ingat ya, penambahan nilai tambahnya harus pilih-pilih ya. Kalau teks itu nilai tambahnya kecil, tapi kalau wajah kita itu nilai tambahnya besar. Kenapa? Karena orang yang punya video aslinya itu nggak bisa menggugat video kalian karena ada nilai wajah kalian di situ. Oke? Nah, udah jelas ya sampai sini ya. Saya pelan-pelan nih jelasinnya. Kenapa? Karena biar kalian paham. Oke, lanjut kita ke selanjutnya, kesalahan yang selanjutnya. Kesalahan yang selanjutnya, kalian terlalu brutal dan terlalu berburu-buru untuk mendapatkan uang yang sangat banyak. Teman-teman, semuanya butuh waktu dan butuh kesabaran. Jadi intinya kalian pakai plan, target, dan strategi kalian. Kalau misalkan kalian ingin naik dengan secara bertahap, itu bagus. Tapi kalau kalian ingin naik roket dan kalian berpikiran, oke, saya bakalan mengupload video sehari 10 dengan video dia, itu nggak boleh teman-teman. Jangan terlalu brutal ya. Cukup bertahap aja, sehari 1, sehari 2, sehari 4, sehari 3, itu bakalan bisa menggunakan yang namanya tangga perkembangan dari akun kalian. Jadi buat teman-teman semuanya, sampai sini sudah paham ya apa yang saya jelaskan? Sudah? Oke, kalau udah paham boleh kalian langsung aja, mau dipilih atau tidak itu tergantung kalian. Kembali lagi kepada diri kalian masing-masing. Dan buat teman-teman semuanya, kalau kalian belum paham, coba kalian komentar di bawah. Kita bakalan bahas di video selanjutnya juga untuk re-upload tersebut. Dan buat teman-teman, jika ada keluhan ataupun jika ada masalah yang belum saya bahas, kalian komen di bawah. Kita bakalan buat juga di video selanjutnya. Terima kasih buat teman-teman semuanya yang udah nonton video ini.
requestan ini itu dari komentar video sebelumnya ataupun ada yang berkomentar di video sebelumnya. Jadi buat teman-teman jangan lupa komen juga ya. Nah, buat teman-teman semuanya terima kasih yang udah nonton sampai detik ini, sampai menit ini saya ucapkan terima kasih dan terima kasih. Semoga teman-teman semuanya sehat selalu, dipanjangkan umurnya, dibanyakan rezekinya. Amin. Assalamualaikum.